Jadi begini, video itu dijelaskan secara saintifik. Satu, apakah video itu yang kalau bahasa umumnya, apakah ada editing ataukah tidak? Tadi dijelaskan tidak ada secara saintifik. Ya, nggak ada secara saintifik. Terus bagaimana dengan kerangka waktu yang berbeda-beda satu dengan yang lain? Ada mekanisme namanya kalibrasi. Itu juga dijelaskan bagaimana mekanisme kalibrasinya. Oke, nah barulah kita tonton videonya. Nah, tonton videonya bagaimana orang-orang atau mobil ya, dan itu tidak hanya orang juga mobil yang ada di dalam video itu dalam kondisi baik semua. Clear ya? Cukup ya? Terima kasih. Pak Irjen Sambo, Pak, kapan diperiksa? Irjen Sambo akan diperiksa kalau tahapan-tahapan semua bahan yang kita punya selesai. Misalnya, ya, dalam konteks komunikasi, terekam komunikasinya kayak apa? Dalam konteks keterangan yang lain, keterangannya kayak apa? Dalam posisi CCTV terekam, nanti kayak apa proses CCTV-nya? Baru itu semuanya kita ambil, baru akan manggil Irjen Sambo. CCTV kami sudah dapat, ya kan? Cuma kami butuh pendalaman keterangan beberapa pihak sehingga dari CCTV ya terus ada komunikasi, terus nanti kelengkapan keterangan ya baru akan manggil Irjen Sambo. Terima kasih. Demikian tadi keterangan dari Bapak Khairul Anam dari Komnas HAM yang sudah mengatakan bahwa sepertinya Irjen Pol Verdi Sambo ini akan diperiksa terakhir. Apa penyebabnya? Mungkin nanti Pak Taufan Damanik bisa menjelaskan, termasuk tadi juga menjawab apa yang ditanyakan ataupun juga ditanggapi oleh Mas Mansur Febrian. Termasuk kalau kita ketahui bersama kapan komunikasi terakhir Brigadir J dengan orang-orang yang dikenalnya ataupun juga keluarganya dan kekasihnya lewat telepon. Ini bisa menjadi salah satu hal yang penting dan juga bisa menjadi pertanda kapan terakhir Brigadir J ini masih hidup. Untuk bisa mendapatkan informasi lebih lanjut lagi, mungkin Pak Wahyu, sejauh apa saat ini dari tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri ini, di mana Kompolnas ada di dalamnya, terlibat menyelesaikan ataupun juga mendapatkan fakta-fakta dari investigasi ini sejauh ini, Pak Wahyu? Terima kasih Mbak Putri. Jadi perlu kami jelaskan dulu posisi Kompolnas ya. Baik. Kompolnas dalam tim ini sebagai pengawas. Kami bukan masuk ke ranah penyidik. Baik. Tetapi karena kami masuk dari dalam tim yang sebelumnya kalau di masuk tim kami ada di luar, kami juga pengawas tapi dari luar. Sekarang kami di dalam, maka semua tahapan-tahapan kami ikuti semua. Kami ikuti semua. Sehingga seperti kemarin otopsi ulang. Otopsi ulang itu sebetulnya yang punya kepentingan terutama adalah penyidik. Walaupun hasilnya perlu diketahui publik, tetapi penyidik perlu hasil itu karena untuk memperkuat alat bukti yang sekarang sedang diperoleh. Yeah. Nah, sekarang berkembang tadi Mas Mansur menyampaikan data, kemudian Pak Damanik menyampaikan informasi yang diperoleh dari pihak luar ya. Saya kira ini semua bagian dari yang akan diperoleh oleh penyidik dan kami Kompolnas mengawasi proses itu. Prinsip Kompolnas adalah apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, usut tuntas, jangan ada yang ditutupi, buka apa adanya, agar masyarakat tidak ragu. Itu senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Kapolri, transparan, akuntabel. Kemarin otopsi hari Rabu, hari Selasa Bu Pungki sudah di sana. Jadi kami mengutus Bu Pungki Indarti ke sana. Hari Rabu kemudian Pak Beni menyusul untuk rapat-rapat karena kebetulan kami ada acara korwas dengan para Iswasda sehingga kami menyusul tapi Bu Pungki ke sana dulu. Lalu hari Kamis kemarin Bu Pungki dan Pak Beni sudah melaporkan ke Pak Mahfud selaku Ketua Kompolnas. Jadi ini yang sering di luar loh, Pak Mahfud ini Menko Polhukam atau Kompolnas. Pak Mahfud adalah Ketua merangkap anggota Kompolnas karena ex officio Ketua dan anggota Kompolnas itu adalah Menko Polhukam. Jadi siapapun Menko Polhukam adalah Ketua Kompolnas. Baik. Pesannya Pak Mahfud, Kompolnas harus tetap bicara dengan fakta, data yang dikumpulkan harus kredibel, analisa dengan rasional. Ini kita kumpulkan terus sehingga kita dorong penyidik agar sesegera mungkin karena dengan banyak cerita seperti di luar bisa saja Mas Mansur bisa benar bisa salah, bisa juga Pak Damanik mendengarkan itu semua nanti biar kita rangkai termasuk CCTV. Ada 20, ada yang bilang 20 ini
terpisah, sudah dikalibrasi atau bagaimana kita serahkan semua ke penyidik sehingga nanti data itu valid, data itu jelas sehingga apa nanti yang disimpulkan oleh penyidik jangan sampai menimbulkan spekulasi baru. Baik. Nah, itu yang sekarang dikawal oleh Komponas itu. Kita mengawal betul jangan sampai spekulasi baru nanti berubah seperti misalkan tadi ada disampaikan oleh Pusdokes begini, ternyata dari luar begini. Diskusi di publik ini ditembak atau tembak menembak. Ini kan sekarang diskusi di publik. Betul. Serahkan kepada penyidik. Nanti penyidik yang akan menyimpulkan kalau memang ada pembunuhnya, ya harus dihukum pembunuhnya siapapun orangnya. Baik. Tetapi kalau yang sekarang berkembang nama-nama itu ada yang tidak terlibat, ya harus dibersihkan namanya. Itu yang kita dorong. Artinya pesan Pak Kapolri untuk scientific crime investigation itu benar-benar dipegang. Pertama dengan forensik kedokteran, kedua nanti tentu harus dengan ahli forensik balistik untuk lihat ini. Ketiga kemudian tentu dengan forensik digital untuk lihat yang tadi seperti Mas Mansur bilang jam sekian ada WA, ada chatting, itu teman-teman forensik digital akan lebih tahu. Lalu kemarin kita diskusi di ILC perkembangan juga perlu juga adanya dari forensik psikologi untuk melihat sejauh mana tingkat trauma kemudian sebagainya dari Ibu P itu dari pengacara bilang begitu. Oke, ini semua silahkan diuji dengan data-data saintifik. Kita harapkan apa nanti yang menjadi kesimpulan itu tidak lagi menjadi debatable. Karena kalau sudah saintifik nggak bisa didebat. Prinsip kebetulan saya backgroundnya dosen, saya dosen di PTK. Kalau di komunitas akademik itu kita bisa salah, tapi kita nggak boleh bohong. Itu prinsipnya. Salah bisa mungkin salah metodologi atau salah alat, tapi nggak boleh bohong. Artinya kesimpulan yang muncul nanti harus menjadi kesimpulan yang holistik, yang benar-benar kesimpulan yang komprehensif. Itu harapan yang dari Komponas ya. Pak Wahyu, kami pahami bagaimana posisi dan juga peranan dari Komponas dalam tim khusus ini. Tapi yang juga ingin saya tanyakan, hingga sejauh ini sepertinya tim khusus ini juga belum memberikan informasi kepada masyarakat, belum memberikan rilisnya, berbeda dengan Komponas yang juga cukup sering sehingga masyarakat juga tahu sangat up to date begitu dengan sejauh mana akhirnya investigasinya. Itu yang mungkin juga ditanyakan oleh masyarakat. Kami Komponas punya catatan yang selalu kita diskusikan. Pak Beni dan Bu Pungki yang kita tugaskan menempel, selain melaporkan ke Pak Mahfud juga secara rutin seperti kemarin menjelaskan paparan kepada kita hasil dari yang dilihat, karena kami bukan expertnya ya. Jadi yang dilaporkan kemarin yang dilihat di Jambi ketika proses mulai ekshumasi, kemudian otopsi untuk bikin visum, kemudian pemulasaran jenazah. Karena kami diberi akses untuk bisa melihat dari dekat, itu yang kami peroleh. Tetapi karena kami bukan ahlinya ya kami hanya catat semua apa yang terjadi, kita lihat bagaimana prosesnya, bagaimana diskusinya seperti ini, kelihatan memang serius. Mengapa tidak kita sampaikan ke publik? Ada hal-hal yang mungkin perlu diketahui publik, ada undang-undang keterbukaan publik, tidak semua bisa disampaikan ke publik. Kemudian ini belum ada kesimpulan. Kami tidak ingin kalau sepotong-sepotong masih sedengan ini baru begini nanti menjadi spekulasi lagi. Nanti kalau sudah kesimpulan baru kita dorong untuk secara terbuka. Karena itu kita mendorong sesegera mungkin diakselerasi yang bisa diakselerasi sehingga publik ini enggak bertanya-tanya terus. Tadi Mas Mansur bilang begini, Pak Andi begini, nanti publik begini, belum lagi medsos semua sekarang jadi pengamat. Jadi ini kan tidak elok untuk kasus ini yang sudah meninggal jadi nggak tenang. Tapi pada saatnya nanti kita ingin semuanya terang benderang. Kasus ini Komponas punya kepentingan sesuai dengan misi kami agar jangan institusi dikorbankan. Polri ini ada 460.000 anggotanya, Mbak. Kalau hanya kasus ini kemudian orang melihat Polri ini sebagai institusi yang agak bekerja kan ya ini kan sangat kita orang Jawa ngelus dodo lah. Sehingga kita dorong selesaikan kasus ini dengan tuntas sesuai perintah Bapak Presiden, profesional, tetapi institusi ini harus tetap kita jaga wibawanya. Teman-teman yang di wilayah juga kita motivasi tetap bekerja karena mereka sudah bekerja keras. Jangan sampai kasus ini membuat institusi yang besar ini menjadi
seolah-olah tidak punya manfaat untuk publik. Itu yang tadi ya. Baik Pak Wahyu. Nah berikutnya juga mungkin bisa langsung diberikan tanggapan Pak Taufan Damanik terhadap tadi apa yang dikatakan oleh Mas Mansur. Jadi sebenarnya CCTV ini yang dilihat, diperiksa ini CCTV pada kejadian atau pada tanggal berapa. Kemudian tadi mungkin bisa diberikan pandangan mengenai adanya perbedaan waktu kapan terakhir Brigadir J ini melakukan kontak ataupun komunikasi dengan keluarga ataupun dengan sang kekasih. Silakan Pak Damanik. Pertama saya jawab yang terakhir ya. Kami punya rekaman pemeriksaan kami, permintaan keterangan kami pada saudara Pera. Jadi artinya itu pernyataan Pera yang kami rekam. Dan kami cross check lagi sekali lagi pada saat tim kami berangkat ke Jambi ketika menyaksikan otopsi ulang. Jadi kalau saudara Mansur punya data lain, saya undang Anda untuk datang kantor kami, ayo kita cross check kan data masing-masing. Tanggal berapa, jam berapa, dia berkomunikasi terakhir. Kami jelas mengatakan tanggal 8, 16.31. Berdasarkan keterangan Pera. Berani nggak kami mengatakannya? Berani karena ada rekaman dari pembicaraan kami dengan Pera. Yang kedua soal CCTV, tanggal berapa CCTV? Ya tanggal 8. Ya kalau nggak percaya silakan, nggak ada masalah apa-apa. Nanti kita cross check. Apa yang sudah kami katakan itu berdasarkan bukti-bukti yang kami dapatkan dari cyber itu ya, dengan nanti tingkat akurasinya juga kita akan uji lagi. Kami tentu tidak 100% percaya begitu saja ya. Apakah ini sudah pasti seperti ini validitas? Enggak, kami akan panggil ahli kami. Seperti biasa dalam melakukan pendidikan tertentu, kami menggunakan juga ahli independen kami. Kami pernah pakai ahli dari Pindad, pernah pakai ahli dari universitas untuk mengecek gitu, termasuk nanti juga forensik psikologis itu. Itu saya kira Mbak Viola, tapi sekali lagi ya, berkaitan dengan apakah ini ada tembak-menembak atau seperti apa, saya kira yang paling bijak kalau kita mengatakan kita belum bisa menyimpulkan apa-apa, termasuk apakah ada pelecehan seksual atau tidak. Itu kita belum bisa menyimpulkan apapun sekarang ini, karena itu Komnas HAM kalau boleh Anda cek semua jejak-jejak kami tidak pernah berkomentar soal itu. Karena apa? Karena satu-satunya keterangan yang bisa didapatkan itu hanya dari Ibu Putri. Sementara saudara Joshua sudah meninggal dunia, 2 orang ADC, satu diantara yang menurut saksiannya dia terlibat tembak-menembak itu juga tidak menyaksikan, dia hanya mendengarkan suara permintaan tolong, bukan menyaksikan pelecehan seksual. Karena itu tentu kita masih membutuhkan satu pembuktian lain untuk menjawab pertanyaan apakah sungguh-sungguh ada peristiwa pelecehan seksual itu. Sampai hari ini kita belum bisa memastikan apakah itu terjadi atau tidak. Sama dengan tadi, apakah Komnas HAM sudah percaya tembak-menembak? Belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Karena otopsi mayat saja masih harus diotopsi ulang untuk memastikan apakah kematiannya hanya karena semata-mata tembakan atau ada unsur kekerasan yang lain. Jadi saya kira perlu kejernihan dan kesabaran kita untuk melihat itu semua. Sehingga kemudian nanti memang sekali lagi saya setuju dengan Pak Wahyu ya, untuk mendapatkan satu kejelasan atau keterangan dari peristiwa ini gitu. Kurang lebih begitu Mbak Viola. Baik Pak Damanik, mengenai rilis yang selalu disampaikan oleh pihak Komnas HAM, adakah kemudian tuntutan kepada Komnas HAM ini untuk selalu memberikan rilisnya setiap melakukan pemeriksaan ataupun juga memanggil beberapa saksi dan sebagainya? Ya, dan memang saya terus terang saja ya saya katakan ya, saya concern sekali sebagai ketua untuk memastikan setiap pernyataan-pernyataan yang disampaikan ke publik itu harus dengan akurasi yang tinggi, dengan satu prosedur yang benar ya. Tentu mungkin ada beberapa pernyataan yang mungkin membuat masyarakat bingung, misalnya ketika tempo hari ada pernyataan yang tidak terlalu clear, di mana sebetulnya Pak Ferdi Sambo itu melakukan PCR. Saya sudah klarifikasi, saya katakan di CCTV itu tidak terlihat Pak Sambo ikut di dalam PCR. Jadi dengan demikian Komnas tidak tahu atau belum tahu di mana Pak Sambo PCR. Itu saya kira harus ke depan ya, saya tentu saja setuju ya, memang kita perlu menyampaikan fakta-fakta yang betul-betul pada tingkat akurasi yang tinggi. Saya setuju. Baik Pak Damanik, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan termasuk minta tanggapan dari Mas Mansur terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Taufan Damanik, termasuk juga kita ingin sekali mengetahui ada perbedaan tata cara pemakaman Brigadir J ini pada saat pertama hingga kemudian dibandingkan dengan pada saat kemarin setelah otopsi ulang. Mas, bagaimana tanggapan keluarga mengenai hal ini? Karena yang terakhir dimakamkan sesuai dengan upacara kepolisian begitu. Nanti kita akan bahas tapi tentunya setelah jeda. Berikut ini kami segera kembali.